warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ula. Maaf, ini kamera depannya Bu Ula agak blur sedikit ya. Memang blur karena habis jatuh, jadi kamera front kameranya agak pecah, jadi ya seperti ini. Jadi tidak apa-apa ya, mohon maaf sebelumnya. Ketemu lagi dengan Bu Ula dengan materi selanjutnya, masih statistika penyajian data, tapi kali ini kita akan membahas tentang histogram, distribusi kelompok, histogram, poligon, frekuensi, sama OGIF. Nah, sebelum kita masuk, kalian sudah siap ya? Siapkan diri kalian untuk mempelajari materi ini. Insya Allah tidak sulit. Kalau kalian memahami dengan sungguh, insya Allah tidak sulit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu aturkan ya, berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama yang masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, nah, kita lanjut. Mari kita belajar statistika ya. Lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang diagram. Nah, sekarang kita lanjut ke ini terus ya. Penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini kita akan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, nanti kita juga akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi dan histogram. Indikatornya apa yang akan kita pelajari? Nah, kita nanti harus bisa menyajikan data dalam tabel frekuensi, harus bisa menyelesaikan masalah dalam tabel frekuensi. Kalian perhatikan data berikut. Kalau ada data nilai matematika, ini data tunggal ya. Data itu ada dua, data tunggal sama data kelompok. Nah, yang seperti ini namanya data tunggal. 7, 8, 9, 8, 7, 6, 6, 9, 8, 5, 5, 7, 6, 8. Bagaimana cara menyajikan data tersebut dalam tabel? Nah, kita buat tabel. Masing-masing tabel terdiri dari nilai, turus, sama frekuensi. Kemarin sudah belajar itu ya. Nah, nilai 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tadi kan kita lihat 5-nya ada berapa? Oh, 5-nya ada 2. 1, 2. Nah, ada 2, terusnya berarti 2. 6-nya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3. Oh, 6-nya ada 3. Nah, sampai seterusnya ya. Ini namanya data tunggal. Data tunggal. Ya. Ini namanya data tunggal. Tabel distribusinya seperti ini. Lanjut. Nah, ini tabel. Nah, penyajian data berkelompok. Sekarang kalau berkelompok, namanya kelompok berarti dia dalam banyak data. Ini ada 80 siswa, kalian hitung sendiri ya. Ini per barisnya ada 20, ada 4 kolom. Ada 4 baris, ada 20 kolom berarti 80 siswa. Dari kelas 11. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menyajikannya? Langkah menyajikan data berkelompok. Nah, yang pertama, tentukan jangkauan. Nah, ini jangkauan ya. Ingat langkahnya. Nanti kalian harus bisa membuat seperti ini. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, kamu cek dari ini berapakah data terbesar, berapakah data terkecil. Ini 93, Bu. Oh enggak, Bu, ada lagi yang lebih besar. Oh, ada 98. Ada lagi enggak di atas 98? Enggak ada. Berarti data terbesar 98. Data terkecil. Berapa paling kecil?
Ada 49, Bu. Ada lagi enggak? Ada 48, berarti ada lagi yang terkecil. Ada lagi enggak yang terkecil? Kita lihat. Ada enggak yang 30 di bawahnya 40? Oh ini Bu, ada 38. Berarti data terbesar atau maksimumnya 98. Data terkecil 38. Nah, yang namanya jangkauan itu jangka, ya, rank. Berarti dikurangkan, berarti hasilnya adalah 60. Paham? Lanjut. Setelah menentukan itu, kita tentukan banyaknya kelas. Banyak kelas pakai rumus ini ya. 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu banyaknya, N ini banyaknya data. Berapa orang tadi? 80, berarti log 80. Biasanya kalau di soal itu diketahui log 80 itu berapa. Nah, log 100 itu berapa. Jadi jangan khawatir, Bu, masa harus pakai kalkulator? Enggak, di soal nanti diketahui. 1 plus 3,3 kali 1,903. Hasilnya 7,28. 7,28 dibulatkan menjadi 7. Karena dia tidak di atas 7,5. Kalau sudah 7,5, 7,6 berarti dibulatkan menjadi 8. Paham? Nah, berarti ada 7 kelas ya nanti. Oh, bentar. Lanjut. Nah, setelah kita hitung ternyata ada 7 kelas. Kita ganti menentukan panjang kelas. Jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi 60, banyak kelasnya 7. Nah, ini Bu Ulah salah klik ya. Harusnya 8,57, harusnya dibulatkan ke berapa? Ini Bu Ulah emang sengaja biar kalian tahu. 8,57 berarti ini salah, harus dibenarkan. Harus diganti dengan berapa? Angka 9. Iya, betul. Ini salah ya. Harusnya 9. Hilang gini ya. Harusnya 9 karena dibulatkan ke atas. Setelah panjang kelas, nah kita buat tabelnya. Ada 7 kelas ya ini tadi. Data paling kecil berapa? 38. Berarti panjang kelasnya berapa? Panjang kelas berarti ikut 38 sampai berapa? Tadi panjangnya 9 berarti 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berarti 38 sampai 46. Jadi kelas yang pertama. Selanjutnya setelah 46 mesti kan 47. Ketambahan lagi 9, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Nah, 55. Atau kita bisa menambahkan langsung 38 tambah 9. 47. 47 tambah 9, 56 tambah 9. Karena panjang kelasnya 9. Sampai kelas yang ke-7. Frekuensinya kalian hitung. Antara 38 sampai 46 itu ada berapa? Oh, hanya ada 1, tulis 1. Antara 47 sampai 55 di data yang 80 orang tadi ada berapa? Oh, ada 5 dan seterusnya sampai jumlahnya harus sesuai 80. Saya lanjut. Nah, ini bentuk umum, ini penjelasannya. Ini namanya interval. Tadi ya 38 ke 46. Terus ada yang namanya frekuensi. Ini tadi frekuensi kita udah tahu. Terus titik tengah. Titik tengah itu penjumlahan antara interval kiri dan kanan. Titik tengah atau XI itu data yang pertama A ditambah data yang kedua dibagi 2. Ini data ini ya. Ini titik tengah. Tepi bawah berarti datanya dikurangi setengah yang pinggir. Tepi atas berarti datanya, maaf ini salah harusnya ditambah setengah. Ini keliru ya.
berarti B ditambah 0,5. Ini tepi atas. Nggak bisa menambah ya. Salah ini ya, maaf ya. Lanjut. Penyajian data dalam histogram, poligon, dan ogive. Nah, sekarang menyajikan data. Perhatikan, nah ini tabel distribusi frekuensi kelompok. Ini ada berapa kelas tuh? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya. Kemudian frekuensinya ada berapa? Hitung, jumlahkan semua ya. Lalu panjang kelas antara 60 sampai 64 berarti itu ada berapa? Atau lebih mudahnya gini, 70 dikurangi 75 berarti panjang kelasnya sama dengan 5. Panjang kelas sama dengan 5. Nah, bisa tahu dari itu ya. Ada 7 kelas, panjang kelasnya dikurangi aja, atas kurangi bawah. 75 kurangi 70 atau 65 kurangi 60 sama dengan 5. Panjang kelas itu semuanya sama. Oke. Lanjut. Bagaimana cara menyajikan dalam bentuk histogram, poligon, dan ogive? Nah, kalau histogram kita harus tahu tepi bawah, tepi atas ya. Nah, seperti ini yang namanya histogram. Histogram itu seperti diagram batang. Kalau diagram batang itu kan jaraknya berbeda-beda. Ini satu, ini berapa nanti, ini berjarak lagi, ini gini kan, ini yang batang. Tetapi kalau histogram, saya hapus dulu. Tetapi kalau histogram itu dia dempet-dempet, nempel-nempel. Terus ini pakai tepi bawah. Tepi bawah itu yang ini. Terakhir ditambahi tepi atas. Itu ya, bedanya itu. Sekarang, setelah kita tadi sudah tahu ya, tabelnya kan sudah diketahui. Nah, sekarang kita tentukan tepinya. 60 berarti pinggirnya atau tepinya 59,5 dikurangi setengah tadi ya. 64 pinggirnya tepi atas, yang namanya atas berarti tambah setengah 64,5. Ini juga sama 65 berarti 64,5, tepi atasnya tambah setengah 69,5. Frekuensinya sama tadi masih tetap ya. Frekuensinya masih sama. Kemudian ini tepi bawahnya ditulis semua sampai bawah. 59,5, 64,5, 69 sampai 89,5. Yang terakhir ditambah tepi atas. Tak singkat TA ya. Tepi atas yang ini. Terus 59,5 berapa tadi ini? 2. Berarti ini adalah 2 frekuensinya. Lalu berapa? 6, 15, 20, 16, 17 sama 4. Nah, itu caranya ya. Itu histogram. Nanti kalian mencoba membuat itu ya. Lanjut, setelah histogram ada namanya poligon frekuensi. Namanya saja poligon frekuensi, berarti pakai frekuensi ya ini ya. Poligon frekuensi pakai titik tengahnya. Titik tengah, Bu caranya kok dapat 57 bagaimana? 55 ditambah 59 dibagi 2. 57 sama dengan 55 ditambah 59 per 2. Nah, hasilnya 57. Cek coba. Bawahnya Bu sama, 60 tambah 64 dibagi 2. Bawahnya lagi sama, 65 tambah 69 dibagi 2. Atau cara cepatnya, 55 ke 60 panjangnya kan tadi 5. Berarti 57 ditambah 5, 62. Tambah 5 lagi, tambah 5 lagi. Semuanya sampai ke bawah ditambah 5. Bisa ya?
Nah ini 57. Pertama itu 0 ya selalu kalau poligon. 0, 62, baru 2, 6 dan seterusnya. Ogive. Nah kalau ogive ini hanya cukup tahu pakai frekuensi kumulatif. Seperti ini ya ogive. Frekuensi kumulatif kurang dari itu yang positif plus ini yang negatif. Nah ini ada 80. Sajikan data dalam histogram, poligon, dan ogive. Ini nanti bentar. Ini nanti tugas kalian ya. Ada 80. Kamu buat tabel dulu. Sajikan dalam distribusi frekuensi, histogram, poligon. Ogive nggak usah. Nah kesimpulannya ini. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari 3 macam grafik untuk data berkelompok, yaitu histogram, poligon, sama ogive. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya di Teams ya, bisa lewat komentar atau lewat chat langsung. Ibu akhiri. Nanti jangan lupa, nanti kalian mencoba membuat itu tadi, tugas yang tadi itu ya, sebelum ini tugas yang ini. Tugas ini nanti kalian coba buat. Nanti saya ya buat assignment saja. Nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan. Jangan lupa difoto. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.